Halo semuanya, selamat datang di Ruang Jeda. Setelah perjalanan yang panjang banget di League of Legends, setelah semua eksperimen, validasi, dan keputusan yang mungkin bikin kepala ngebul, yuk kita berhenti dulu sebentar. Tarik nafas, ini bukan ujian lagi kok. Anggap aja ini momen buat kita ngelihat ke dalam diri sendiri. Nah, pertanyaannya mungkin kedengeran gede banget ya. Setelah semua yang kamu lewatin, sekarang kamu siapa? Coba deh, ini bukan pertanyaan buat dijawab di kertas ujian, tapi buat kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Diam sejenak, rasain dulu. Jawabannya mungkin nggak langsung keluar, dan itu nggak apa-apa banget. Sesi refleksi ini tujuannya cuma satu, tapi penting banget. Kita nengok ke belakang itu bukan buat kangen-kangenan atau, aduh, inget banget deh susahnya waktu itu. Bukan itu. Kita ngelihat ke belakang buat sadar, wah ternyata gue udah jalan sejauh ini ya. Buat ngelihat jejak-jejak pertumbuhan yang mungkin selama ini nggak kamu sadari sama sekali. Oke, biar clear ya, refleksi yang kita omongin di sini tuh bukan sekedar nostalgia, bukan juga cuma ngerangkum materi yang udah lewat, apalagi cuma acara penutupan biasa. Bukan, ini tuh soal kesadaran, soal kamu kalau ada cara berpikir baru yang sekarang nempel di kepala kamu. Mungkin kamu sekarang jadi lebih santai sama yang namanya ketidakpastian, atau cara kamu ngetes sebuah ide udah beda total dari sebelumnya. Nah, kesadaran inilah yang mengubah pengalaman jadi modal profesional beneran. Dan ingat, ini sama sekali bukan soal kelihatan pinter atau keren. Ada kutipan bagus banget nih yang pas banget. Refleksi adalah soal berani jujur pada prosesmu sendiri. Gak ada yang bakal ngejudge ceritamu. Yang paling penting itu cuma satu, keberanian kamu buat jujur sama perjalanan yang udah kamu tempuh. Makanya, kita perkenalkan tantangan terakhir ini. Jejak yang kutinggalkan. Anggap aja ini kayak panggung kecil yang aman buat kamu cerita. Cerita tentang perubahan kamu, tentang gimana kamu bertumbuh. Bukan sebagai mahasiswa yang kerjain tugas, tapi sebagai seorang pembelajar dan calon smart innovator. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, di dunia kerja nanti, ritmenya tuh cepet banget. Proyek A selesai, besoknya langsung loncat ke proyek B. Hampir nggak ada waktu buat diam sebentar terus nanya, bentar, dari proyek kemarin gue dapat pelajaran apa ya? Akibatnya, banyak banget pertumbuhan yang lewat gitu aja, nggak disadari, dan akhirnya nggak jadi bekal buat kita. Nah, ini dia kuncinya. Tanpa refleksi, pengalaman itu cuma numpang lewat. Tapi seperti kata kutipan ini, begitu kamu refleksi, pengalaman yang sama itu langsung berubah jadi modal profesional. Sesuatu yang bisa kamu pegang, kamu ceritain, dan jadi andalan kamu buat tantangan-tantangan berikutnya. Terus, gimana cara ceritainnya? Tenang, kita buat ini simple banget biar kamu bisa fokus ke ceritanya. Kamu cukup bikin video refleksi singkat aja, sekitar 3-5 menit, nggak usah panjang-panjang, nggak perlu ribet, yang penting inti ceritamu tersampaikan. Soal apa yang kita cari, perhatiin baik-baik ya. Kita jauh lebih menghargai kejujuran daripada video yang super mulus. Kesadaran kamu soal perubahan itu lebih penting daripada daftar pencapaian. Cerita yang dari hati itu lebih berharga dari struktur yang kaku. Dan yang paling teknis nih, audio yang jelas itu jauh lebih utama daripada video yang sinematik. Sekali lagi, biar makin nempel di kepala, jangan habisin waktu buat ngejar editing yang pakai energi kamu buat ngejar satu hal, kejujuran cerita kamu sendiri. Itu yang paling mahal harganya. Kita semua tahu kok, perjalanan belajar itu nggak selalu lurus dan mulus. Pasti ada momen di mana kamu bingung, ragu, frustrasi, atau bahkan ngerasa, gagal nih kayaknya. Dan itu semua adalah bagian yang normal dan justru penting banget dari proses bertumbuh. Jadi ceritamu nggak harus sempurna, cukup jujur aja. Bahkan, dengerin deh kata-kata dari Pak Holil ini. Momen-momen yang rasanya berat atau bikin bingung itu justru seringkali jadi sumber pembelajaran paling dalam. Jadi jangan takut buat nyeritain itu. Justru disitulah letak pertumbuhanmu yang paling asli. Jadi bisa dibilang tantangan ini adalah soal pergeseran cara pandang, pergeseran identitas. Dari yang tadinya mungkin cuma mikir, oke, satu mata kuliah selesai, sekarang jadi sebuah kesadaran baru. Aku ngerti gimana aku berubah selama proses ini. Ini tuh lompatan besar loh. Puncaknya ada di sini nih. Inovator yang matang itu tahu produk apa yang lagi dia bangun. Tapi, inovator yang hebat, yang levelnya di atas itu, adalah mereka yang juga tahu gimana diri mereka sendiri ikut berubah dan bertumbuh pas lagi ngebangun itu. Kesadaran diri inilah yang jadi pembeda. Jadi, mari kita tutup dengan ini. Refleksi ini bukan soal nutup buku League of Legends, bukan. Ini adalah momen buat kamu menyadari sesuatu yang jauh lebih keren. Bahwa sebenarnya, tanpa kamu sadari, kamu itu udah naik level. Selamat merayakan pertumbuhanmu sendiri.